Mahapupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang kebahagiaan. Ada banyak cara orang mendeskripsikan tentang kebahagiaan, dan dari deskripsi itu lalu muncul berbagai macam analisa bagaimana cara orang mendapatkan kebahagiaan. Saya juga menggunakan sebuah paradigma tertentu untuk mendekati kebahagiaan. Saya menyatakan bahwa kebahagiaan itu adalah bertemunya sebuah kerinduan, suatu kerinduan atau keinginan dengan yang diinginkan. Nah, dengan paradigma seperti itu, saya mau menunjukkan bahwa ada banyak cara orang mencari kebahagiaan. Namun yang terjadi adalah bukan kebahagiaan itu sendiri, melainkan malahan ketagihan atau addicted terhadap hal-hal yang dianggap menjadi sumber dari kebahagiaan. Contoh, orang berpikir bahwa dia bahagia kalau hanya bisa merokok. Dan ternyata selama merokok, dia memang merasa bahagia, merasa tenang gitu. Tapi tidak lama kemudian, dahaga untuk dipenuhi oleh rokok itu kembali datang. Sehingga apakah betul kebahagiaan yang hanya sesaat-sesaat itu dan tergantung dari terpenuhinya sebuah syarat itu sungguh-sungguh sebuah kebahagiaan? Nah, dari asumsi saya bahwa kebahagiaan adalah bertemunya keinginan atau kerinduan dengan yang diinginkan atau dirindukan itu, maka saya melihat beberapa level yang berbeda. Yang pertama adalah level fisik. Seperti tadi saya berikan contoh fisik. Ada yang rokok, ada yang minum, ada yang dolan, ada yang nonton, ada yang bersepeda motor. Jadi kebahagiaan itu didapatkan, terasa, diperoleh ketika hal-hal yang dirindukan dan diandaikan menjadi syarat untuk memperoleh kebahagiaan itu tersedia. Jadi kebutuhan fisik yang terpenuhi itu pun menimbulkan rasa bahagia meskipun tidak lama. Yang di level atasnya saya sebut dengan level intelektualitas. Level intelektual itu biasa diidap oleh mereka yang gemar belajar, mereka yang memperoleh predikat kutu buku, rumahnya penuh dengan buku, tiap hari pergi ke perpustakaan, di sana membaca buku, di sini handphone dibuka untuk membaca buku. Karena dengan berbagai macam ide, dia terpuaskan kebutuhan intelektualitasnya. Lihat,
Yang satu butuh sesuatu yang fisik, yang lain butuh kehadiran ide-ide. Jadi bukan sekedar fisik, tetapi sesuatu yang sudah disajikan dalam bentuk ide-ide. Yang ketiga, saya melihat kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini macam-macam wujudnya. Mulai dari yang terkait dengan seni, lukisan yang indah, konser-konser yang indah, atau pemandangan alam yang indah, atau drama, atau apapun yang masuk dalam kategori seni. Dan ini saya golongkan di dalam kebutuhan psikologis. Karena selain hal-hal yang seni itu, kebutuhan psikologis ini juga memuat kebutuhan manusia untuk beribadat, untuk berdoa. Ada orang yang betul-betul merindukan untuk bisa beribadat, berdoa, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sejenis. Jadi ketika kebutuhan itu terpenuhi, entah dengan datang ke rumah ibadat, entah datang ke tempat ziarah untuk berdoa, dan seterusnya, mirip dengan dia pergi ke museum seni, di mana di sana ada banyak karya seni yang memberikan sesuatu yang efeknya adalah kebahagiaan di batin. Nah, dari tiga hal yang berbeda itu, lihatlah bahwa setiap kali kebutuhan itu dipenuhi, maka rasa bahagia itu muncul. Namun tak lama kemudian dahaga itu muncul lagi. Maka secara fisik mungkin dengan minum, atau dengan merokok, atau dengan kopi, atau yang hobinya makan ya makan, atau yang secara intelektual selalu mencari buku baru, ide baru, berita baru. Yang secara psikologis dengan mendekati para seniman, dengan mendekati para agamawan, karena kata-kata mereka memberikan apa yang menjadi kerinduan di dalam psikologisnya. Namun, karena baik fisik, intelektual, dan psikologis itu bisa mengakibatkan seseorang ketagihan, seperti narkoba. Setiap kali dipenuhi lalu ada rasa puas, tapi setelah sekian lama lalu muncul sakau. Maka di ketiga hal itu kemungkinan muncul sakau itu terjadi. Kemungkinan ketagihan inilah yang membuat saya berani mengatakan bahwa memang saya mendapatkan kebahagiaan dengan cara-cara itu. Tetapi itu kebahagiaan yang terlampau manipulatif, terlampau dibuat-buat, bukan sesuatu yang alamiah, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kebahagiaan itu tadi semua masih mengandung unsur prasyarat atau kondisi. Aku bahagia kalau ini terpenuhi. Aku akan bahagia kalau itu kulakukan. Aku akan bahagia kalau itu tersedia. Pertanyaannya adalah, apakah tidak ada sebuah kebahagiaan yang tidak harus mensyaratkan dipenuhinya kebutuhan atau keinginan
atau kerinduan itu. Di sini saya mau mengatakan kepada teman-teman semua, ada. Dan saya menyebut ini sebagai level metafisik. Itu level apa? Itu bukan sesuatu yang aneh bagi kita. Tetapi ini bisa kita lihat dari alam sekitar kita. Kalau kita lihat pohon pakis, kenapa pohon pakis itu begitu subur di pegunungan, tetapi dia tidak bisa tumbuh dengan baik di daerah pantai? Kita pernah mendengar peribahasa asam di gunung, garam di laut, bertemu di belanga juga. Artinya, asam itu hanya tumbuh di pegunungan. Dia tidak tumbuh di pantai. Dari gejala itu, kita bisa mengatakan bahwa pohon pakis, pohon asam, itu akan merasa bahagia ketika dia tumbuh di gunung. Kalau dia tumbuh di laut, mungkin tetap tumbuh, namun dia tidak bahagia. Akibatnya, tidak ada sesuatu pun yang dia keluarkan dari kediriannya. Pohon pakis kehidupan dan hal-hal yang dia hasilkan, pohon asam, kesuburan, dan buah asam terutama, itu hanya bisa tumbuh ketika dia bahagia. Dan dia bahagia ketika dia ada di gunung. Dengan demikian, inilah contoh. Ada suasana, ada keadaan yang tidak perlu diada-adakan. Namun ketika aku ada di tempat itu, aku lalu merasa bahagia. Nah, kalau asam itu ada di gunung, pakis ada di gunung, manusia ada di mana? Kebahagiaan yang dia perlukan. Saya mau mengajukan kepada teman-teman. Pengajuan saya adalah kebahagiaan kita itu kita temukan di dalam penemuan siapa diri kita. Ketika kita sudah menemukan siapa diri kita dan tidak ikut-ikutan, orang lain ikut senang voli, terus saya juga mau voli, lainnya sepak bola, saya ikut sepak bola. Padahal sebenarnya saya tidak suka voli. Saya tidak suka sepak bola. Saya suka permainan yang lain, mancing atau apa. Nah, meskipun saya bersama-sama teman-teman bergembira ria di dalam permainan voli, di dalam permainan sepak bola, tapi hati kecil saya menjerit, ini bukan aku. Aku bukan pemain voli. Aku bukan pemain sepak bola. Meskipun aku berangkat sendirian malam-malam, dan aku memancing di tempat yang sepi, nggak ada temannya, dingin, banyak nyamuk, tapi hati kecilku berdesir bahagia. Nah, aku menemukan bahwa aku adalah orang yang dekat dengan ikan, dengan memancing. Entah apapun kata orang, entah ada teman atau tidak. Untuk mencapai penemuan habitat itu, kita perlu menyadari hal-hal yang kerap menjadi penghambat. Dan
Hambatan itu terutama ada di level psikologis. Karena itu saya mengingatkan bahwa hambatan di level psikologis itu adalah kegagalan kita sendiri untuk menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Tanpa penerimaan dan perdamaian dengan diri sendiri, kita tidak akan mungkin beranjak sampai ke habitat kita di level metafisik. Nah, menemukan diri yang sesungguhnya ini, meskipun berbeda dengan mayoritas sahabat-sahabat kita sendiri, namun dia betul-betul akan mendatangkan kebahagiaan. Maka tantangannya adalah, beranikah aku berjalan di dalam penemuan diriku sendiri? Meskipun tidak ada temannya, meskipun dicemooh orang, tapi aku merasa nyaman dengan diriku. Inilah yang saya sebut dengan kebahagiaan di level metafisik. Tidak perlu ada syarat-syarat. Saya hanya perlu bersama dengan diriku yang sesungguhnya. Tidak perlu aku harus ada teman. Tidak perlu aku mendapat pujian. Tetapi dengan melakukan apa yang sesuai dengan diriku, aku merasakan kebahagiaan itu. Sendirian, tanpa duit, bahkan mungkin terasa lapar, ngantuk. Ternyata itu menjadi sangat relatif dengan kebahagiaan yang kudapatkan saat aku di tempat yang sepi, gelap, banyak nyamuk, sendirian memegang pancingku. Teman-teman, ini hanya gambaran, tapi itu adalah contoh. Sekedar saya mau mengingatkan sesuatu yang harus dibutuhkan pemenuhannya dengan hal-hal fisik. Sesuatu yang dibutuhkan harus dengan hal-hal yang intelektual. Harus dibutuhkan pemenuhannya dengan hal-hal yang psikologis, yang indah, yang suci. Ternyata itu tidak memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu hadir ketika aku ada di habitat yang pas, sama dengan pohon asem, sama dengan pohon pakis. Ketika dia ada di habitat yang sesuai dengan dirinya, dia bahagia, dia memberikan hasil buah yang maksimal. Itulah saya mendorong teman-teman untuk menemukan sesuatu yang bukan sekedar fisik, bukan sekedar intelektual, bukan sekedar psikologis. Itulah hal-hal yang sama sekali tidak mengakibatkan ketagihan. Jadi kalau seandainya memancing pun sudah menjadi ketagihan, berarti bukan itu. Sesuatu yang membahagiakan, tanpa resiko sedikit pun aku menjadi ketagihan, bahwa tanpa itu aku nggak mungkin bahagia. Itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika aku menemukan di mana aku harus berada. Apapun yang kulakukan dengan siapapun, namun itu memberikan kebahagiaan, kepenuhan dalam diriku. Dan kalau situasi itu selalu bisa aku bawa kemanapun aku berada, entah sendirian, entah di keramaian, entah di rumah, atau di pasar. Tapi kalau keadaan itu sudah kutemukan dan selalu hadir dalam diriku,
maka aku menemukan kebahagiaan itu. Dan aku tidak menjadi ketagihan karenanya. Aku hanya menemukan itulah habitatku. Entah habitat berupa mental, berupa psikologis, berupa intelektual atau fisik. Itu nomor 2. Tapi aku sudah menemukan sesuatu yang sama sekali tidak membuatku ketagihan. Semoga kita menemukan kebahagiaan sejati itu. Salam semesta.